Baik, di sini saya mendapatkan skenario A, yaitu seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik umum dengan keluhan luka bengkak, merah dan bernanah pada telapak kaki kanan. Sejak seminggu ini, luka muncul karena tersandung sejak 3 bulan lalu dan dirasa semakin melebar. 2 bulan yang lalu, pasien jatuh dari pohon mangga dan tidak dapat menggerakkan kakinya. Dari riwayat penyakit keluarga, ibunya menderita sakit diabetes mellitus. Pada pemeriksaan vital sign didapatkan tekanan darah 120 per 80 mmHg, temperatur 37,2 Celcius, denyut nadi 100 kali per menit, frekuensi napas 8 kali per menit. Pada pemeriksaan fisik tampak otot-otot anggota gerak bawah atrofi. Pada plantar pedis ditemukan luka berbentuk bulat ukuran 2x3 cm, tampak cekung dan dasarnya tampak jaringan tulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses fisioterapi pada kasus tersebut. Proses pemeriksaan pada kasus tersebut, yang pertama kita harus mengetahui status lukanya. Pada skenario tersebut, bapak tersebut mengalami luka di bagian kaki kanan, telapak kaki kanan, kemudian mengalami kemerahan dan bengkak, kemudian bernanah. Nah, itu masuk ke grade 2B. Setelah itu, setelah tahu status lukanya, kemudian kita lakukan pengukuran antropometri menggunakan Medline. Nah, kita ukur, bandingkan kanan dan kiri, diameter lukanya, kemudian diameter bengkaknya kita ukur. Contohnya seperti ini. Kita komunikasikan dengan pasien bahwasanya kita akan mengukur diameter kaki pasien tersebut. Kaki kanan, kemudian kaki kiri kita ukur. Dan ternyata ada perbedaan antara kaki kanan dan kaki kiri. Karena kaki kanan yang mengalami luka dan adanya pembengkakan, maka diameter pada kaki kanan itu berbeda dengan kaki kiri. Nah, kemudian kita lakukan tes sensabilitas menggunakan benda tajam, kasar, dan halus. Nah, contohnya seperti ini. Kita komunikasikan kepada pasien ke kaki yang sehat dulu, yaitu kaki kiri. Ini adalah sensasi kasar, ini tajam. Bisa dipahami, Pak? Bisa. Nah, kemudian kita lakukan ke kaki yang mengalami luka. Ini Kak, sensasi. Ini sensasi. Nah, bapaknya tersebut karena adanya pembengkakan, maka bapak tersebut tidak bisa merasakan sensabilitas. Adanya sensabilitas yang terbatas. Mungkin karena adanya pembengkakan pada kaki yang terluka. Kemudian kita cek suhu lokalnya, apakah panas, kemudian dingin, kita cek. Kemudian warna kulitnya itu kemerahan. Dan setelah itu kita cek kekuatan otot dan fungsionalnya menggunakan MMT. Contohnya seperti ini. Kita minta kepada pasien untuk mengikuti gerakan yang saya lakukan. Dorong, Pak, dorong. Nah, kemudian Bapak lakukan sendiri. Nah, seperti itu. Adanya atrofi atau ototnya itu susah digerakkan, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita ukur room pada ankle, karena yang mendekati dengan luka. Kita ukur ke plantar terlebih dahulu.
terdapat nilai 10 derajat yang harusnya itu 20 derajat. Karena adanya pembengkakan, maka roomnya itu terbatas. Nah, kemudian kita ukur lagi ke bagian dorsal. Terdapat 30 derajat yang harusnya dorsal itu 40 derajat. Karena seperti saya bilang tadinya ada pembengkakan di kaki. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu diagnosa menggunakan pemeriksaan ICF. Nah, yaitu terdapat body structure-nya itu pada arteri dorsalis pedis dan plantar pedis di bagian kaki ini. Nah, kemudian body function-nya itu atrofi, keterbatasan gerak, pembengkakan, kemerahan, dan nanah, seperti itu. Nah, kemudian untuk functional limitation-nya ada keterbatasan saat berjalan atau tidak bisa menggunakan kakinya secara efektif. Nah, untuk partisipan terhadap rekreasi, bapaknya ini tidak bisa bepergian. Kemudian untuk olahraganya, aktivitas yang menggunakan kaki itu terganggu, dan pekerjaan yang menggunakan aktivitas kaki ininya terganggu. Seperti itu. Baik, untuk intervensinya, karena pasien tersebut mengalami atrofi pada bagian tungkai bawah, jadi saya akan memberikan intervensi berupa stretching, yaitu gerakan rotasi pada ankle ke dalam 5 kali dan keluar 5 kali. Nah, itu dosisnya dosis rendah. Kemudian bisa juga menggunakan gerakan dorsal ke atas, dihitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Itu gunanya untuk mengembalikan kekuatan otot yang terkena atrofi, seperti itu. Nah, kemudian edukasi kepada pasien bahwa gerakan tersebut bisa dilakukan di rumah, seperti itu.